Jokowi bertemu 6 ketua umum parpol. Wajar Nasdem gak diajak karena alasan ini. Presiden Joko Widodo pada Selasa malam 2 Mei bertemu dengan 6 ketua umum partai politik yang masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sejak 2019 sampai hari ini. Keenam tokoh tersebut adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketua Umum DPP P3 Muhammad Mardiono, dan tentunya Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Jangan tanya kemana Surya Paloh atau perwakilan dari Partai Nasdem, karena tampaknya partai yang agak nakal ini tidak diundang, karena tidak lagi dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang perlu diajak urun rembuk buat masa depan bangsa menyongsong Pilpres 2024 nanti. Jangan tanyakan pula kemana PKS yang katanya sempat diundang tapi menolak datang. Saya sih memilih nggak percaya kalau PKS beneran diundang buat datang ke pertemuan itu. Lah buat apa mengundang PKS yang jelas berbeda pandangan dan arah perjuangan dengan koalisi partai pemerintah yang ikut berkumpul tadi. Sampai pagi ini saya belum membaca soal statement bahwa pertemuan itu menghasilkan koalisi besar atau nama bakal cawapres yang akan diusung mendampingi Ganjar Pranowo. Hasil pertemuan juga masih belum jelas menunjukkan apakah Prabowo Subianto akan ikut bertarung di Pilpres 2024, yang berarti akan ada 2 paslon yang berasal dari partai-partai yang kini berada di koalisi pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, jika pertemuan itu masih dalam rangka halal bihalal bagi para elit partai koalisi pendukung pemerintah, sekali lagi, rasanya wajar jika Nasdem tidak diundang ke pertemuan itu. Nasdem ini kan sekarang ibarat kawan sepermainan, tapi sudah nggak asik buat diajak main dan kumpul bareng. Secara jelas dan sembrono partai ini mengusung seorang yang tak hanya dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi, tetapi selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta, jelas menyusahkan pemerintah pusat dengan berbagai program, kebijakan, dan kebengalannya sebagai sosok yang terlihat susah diatur dan semau gue. Seandainya saya berada dalam circle pergaulan yang asik, terus ada kawan yang mendadak bertingkah aneh, ketika ada kumpul-kumpul sejak awal saya pun akan mewanti-wanti, manusia yang satu itu jangan sampai diundang ya. Ini pertemuan antara kawan dekat yang agak nggak belai, lain kali aja diundang kalau udah insyaf. Jadi biarkan saja Nasdem nangis di pojokan karena merasa nggak lagi dianggap. Siapa suruh bikin ulah dengan mengusung Anies yang jelas berbeda arah dengan koalisi pemerintahan. Silakan tanggung resikonya dan semoga kuat menjadi oposisi selama 5 tahun mendatang kalau sampai jagoan PDI Perjuangan menang pada 2024 nanti ya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syukur.com, ditulis oleh Witoto SP. Bagaimana menurut Anda?